Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market mendapatkan peningkatan sebesar 3,71%. Dengan total market cap yang mencapai 1,8 triliun US dollar. Kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia kembali ke angka 396. Tetapi, yang lebih gilanya adalah tadi pagi, itu sempat membuat tiang yang lumayan panjang ke atas, ya. Posisi tertingginya itu mencapai di 41.701 US dollars, ya. Nah, buat yang bingung kenapa bisa volatile seperti ini, ya baik lagi seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya, ini sekarang sudah semakin mendekat ke keputusan The Fed ya untuk FOMC, atau sebenarnya mungkin lebih tepatnya bukan FOMC ya, peningkatan interest rate itu yang akan terjadi pada tanggal 17 Maret ya, tanggal 17 Maret pukul 1 pagi di sini ya. Kita bisa lihat ada FOMC economic projection, lalu ada statement, terus ada Fed interest rate decision, dan juga FOMC press conference. Gitu. Nah, ini yang akan tentunya membuat market semakin bergejolak di sini ya. Nah, jadi buat kalian yang mau begadang dan nonton, ya boleh ya, karena jam 1 pagi nggak terlalu subuh banget juga, ya bisa ditunggu di situ. Dan ya sekali lagi otomatis yang terjadi adalah apa? Karena volatilitas ini banyak sekali yang terlikuidasi ya. Kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir sudah 194 juta US dollars terlikuidasi dari 41.885 traders ya. Hanya dalam 24 jam saja. Ya, jadi makanya seperti yang gue bilang kemarin-kemarin ya. Gue nggak terlalu bisa saranin buka posisi futures dalam kondisi seperti ini ya, karena ya lihat faktanya ya. Faktanya atas kena, bawah kena ya. Kita bisa lihat rata-rata yang kena ini short dalam 24 jam terakhir. 67% lebih banyak yang kena short. Nah, tapi jangan salah, yang long juga dalam sejam terakhir itu banyak banget yang kena juga. Jadi ya intinya baik lagi sih ya. Dalam kondisi yang sangat volatile seperti ini, FOMC gitu ya, interest rate, gua saranin jangan nekat dulu bermain futures, apalagi kalau TA-nya, manajemen risikonya masih jelek ya, karena ujung-ujungnya lu hanya akan nyumbang ke bandar gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum kita masuk ke TA-nya dengan lebih detail, kita akan bahas dulu newsnya yang tentunya hubungannya sama FOMC. Oke, dan kita akan preview FOMC. Nah, di mana kita bisa lihat target dari The Fed ini seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, itu adalah 25 BPS atau 25 basis points. Atau kalau bahasa sederhananya itu adalah 1/4% ya. Nah, di mana ini adalah interest rate hike pertama sejak COVID-19. Di mana kita tahu inflasi di Amerika Serikat atau tepatnya CPI ini sedang running hot ya, sekitar 7,9%. Dan sekarang menurut The Fed, labor market ini sudah considered to be close to full employment ya. Jadi makanya Amerika Serikat berdasarkan data ini mulai menaikkan interest rate. Nah, tetapi interest rate ini menjadi satu dilema juga karena kenapa? Terjadinya invasi Ukraina ya yang dilakukan oleh Rusia. Dan ini membuat plan untuk peningkatan 50 BPS menjadi ditunda sepertinya, walaupun masih ada kesempatan juga. Makanya kita tunggu nanti jam 1, 25 atau tiba-tiba kita dapat surprise jadi 50 gitu ya. Nah, lalu kita bisa juga Powell ini juga mengatakan bahwa mereka akan provide details lagi untuk reduction dari balance sheet mereka gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi The Fed ini rata-rata ya officials mereka lebih mensupport 25 BPS. Walaupun masih ada kemungkinan bisa 50 BPS ya. Kenapa? Ya baik lagi karena Ukraina. Tetapi ada satu catatannya. Apabila inflasi nggak turun, ya, The Fed siap untuk menaikkan lagi interest rate di meeting-meeting selanjutnya. Ya. Jadi door buat ke 50 BPS ini bisa terjadi di future meetings. Gitu. Dan rate path-nya nih. Jadi kalau kita lihat ya, 28% daripada ekonom di Amerika Serikat mengatakan bahwa dengan statement Maret ini, ya, ini akan mengindikasikan akan ada peningkatan kedua di bulan Mei. Gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat nih ya, para ekonom melihat bahwa ini mungkin nggak cukup itu secara peningkatannya ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kita bisa lihat ya, argumen dari 25 BPS ini instead of 50 BPS ya, karena ya ini financial conditions, selain juga dari Ukraina ya financial conditions, terus tightening flow of credit to economy ya. Nah, salah satunya adalah Goldman Sachs. Nah, Goldman Sachs ini adalah salah satu perbankan terbesar di dunia ya, di mana financial condition index mereka rendah sekali ya, sekarang kurang lebih mencapai di
angka tahun 2009 ya, which is I think sekitar 130 bps sejak invasi Ukraina. Ya, maka dari itu The Fed ini sekarang sedang dalam satu masa-masa yang sangat-sangat kritis gitu ya, karena kalau dia salah sedikit saja ya, peningkatannya terlalu cepat, markets bisa ambruk. Dan kalau market bisa ambruk, ujung-ujungnya ya yang terjadi adalah ekonomi Amerika Serikat akan tambah parah lagi gitu ya. Jadi ya ini seperti maju salah mundur salah untuk The Fed ya. Jadi yang kita bisa lakukan sebagai investor ya, kita tunggu nih. Kita tunggu nanti jam 1 apa yang terjadi. Apakah 0,25 atau 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FOMC. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat Bitcoin di candle hari ini membuat tiang yang cukup panjang ke atas. Sementara kemarin membuat tiang ke bawah. Jadi ya ini dia kenapa makanya gue bilang jangan dulu kalian bermain futures, apalagi kalau nggak bisa manage risiko kalian ya, karena ujung-ujungnya karena short squeeze, kena long squeeze ya, dua-duanya terjadi dalam kurun waktu 24 jam gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang PR dari Bitcoin ya, kalau bisa daily close dia di atas dari 20 dan 50 ya, walaupun ya FOMC ini kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi, atau jangan-jangan ini dia kebanting sampai ke daerah 35, 36, atau jangan-jangan lebih parah bisa sampai 30 ya. Kita sebagai trader ya, sebagai manusia biasa nggak akan tahu apa yang terjadi. Jangan gitu, Jerome Powell aja nggak akan tahu jatuhnya bisa sampai mana, atau jangan-jangan bisa pumpnya sampai mana gitu ya. Nah, jadi PR untuk BTC adalah kalau skenario bullishnya yaitu adalah close di atas EMA 20 dan 50 di daily, yaitu yang terbaik yang kita bisa harapkan dari markets. Nah, kalau buruknya apa? Buruknya adalah kalau sampai dia memecah struktur di 37 dulu nih ya. Kalau dia di 37.000 US dollar dia tembus, berarti dia secara struktur pecah ya. Dan kalau secara struktur pecah ya, siap-siap ada kemungkinan ke 35. Kalau 35 pecah ya sudah, berarti benar-benar ke 30.000 gitu ya. Jadi apa namanya, untuk sekarang BTC sih masih kondisinya quite okay, karena masih ada 20 jam lagi juga ya. Ini baru week aja gitu, belum close. Maka dari itu kita lihat nanti daily close yang besok pagi seperti apa. Dan kalau untuk di 4 hourly chart-nya kita bisa lihat bahwa resisten utamanya lagi-lagi adalah MA 200 di 4 hourly ya, di sini, dimana dia sempat tadi naik cukup tinggi ya, tetapi ya belum close. Maka dari itu ya jadi tiang seperti ini ya. Nah, untuk sekarang berita bagusnya apa ya? At least untuk sekarang ya, dia belum tembus parah MA 50. Sebelumnya di candle sebelumnya sempat tembus tipis. Tapi seperti yang kita sudah bilang, kalau tembusnya tipis seringkali invalid gitu ya. Maka dari itu kita lihat apakah candle ini nanti ya otomatis by the time ini sudah di-upload pasti udah keluar hasilnya. Ini udah stay di atas 50 atau tembus ke bawah ya. Jadi PR dia adalah jangan sampai close di bawah dari MA 50. Kalau close di bawah 50 ya siap-siap lagi bisa ada kemungkinan drop. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bukanlah financial advice, dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan Atom ya, Atom juga kembali di atas dari $26 lebih 61 sen, yaitu adalah satu support yang cukup sakti bagi Atom ya. Kalau ketembus gampang naik lagi, sebagai resisten dia cupu, tapi kalau sebagai support cukup baik ya. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa candle yang kemarin terbuat adalah bullish spinning top dengan body yang sangat kecil. Artinya apa? Galau ya. Terjadi kegalauan dalam market Atom. Jadi untuk sekarang dalam posisi seperti ini, gue sarankan Atom ini lebih ke wait and see ya, tunggu BTC ya, karena kita bisa lihat BTC saja sedang sangat-sangat volatile sekali gitu. Nah, buat kalian yang bingung kenapa interest rate ini bisa sangat berpengaruh sekali terhadap harga kripto ya, alasannya adalah karena kripto ini masuk ke dalam risk on asset ya. Risk on asset ini adalah aset-aset yang apabila kondisi bunga bank atau interest rate bank itu di atas, itu biasanya dia performanya akan buruk. Kenapa? Karena orang akan cenderung take profits dalam aset-aset yang cenderung dihitungnya risk on dan dipindahkan ke risk off. Risk off seperti apa? Obligasi, komoditas seperti emas, lalu ya apapun yang cenderungnya dihitungnya lebih konservatif lah. Itu kesannya mereka mendapatkan yield dari fiat. Itu kesannya banyaknya seperti itu. Makanya kita bisa lihat ada korelasi cukup tinggi cryptocurrency dengan indeks-indeks saham di Amerika Serikat. Ya, contoh seperti Nasdaq, lalu S&P 500 dan lain-lain gitu ya, di mana
kecenderungannya mereka saat mereka ngedrop gitu ya, kripto pun ikutan ngedrop. Tapi biasanya kripto lebih parah dropnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Gue pribadi lebih sarankan untuk wait and see dulu, tunggu sampai apakah dia bisa bertahan di atas dari sini atau belum. Karena secara candle, walaupun technically kemarin tembus, gak terlalu kuat momentumnya. Oke, dan XRP tetap masih bertahan di atas dari MA20 di daily. Tetapi kita bisa lihat candle kemarin tetap jadi candle yang merah ya, jadi bearish candle. Tetapi good newsnya apa? Kita bisa lihat dia sempat nge-wick ke bawah di bawah MA20 tetapi ke-reject oleh 20. That's good. Artinya 20 bekerja sebagai support. Tetapi balik lagi karena BTC-nya nggak jelas ya, nggak jelas seperti ini, ya mau tidak mau XRP pun suffer ya, dia suffer dan kita bisa lihat dia belum ada momentum lagi untuk lanjut ke atas. Ya, jadi sekarang PR dari XRP simpelnya adalah seperti kemarin, mempertahankan MA20 di daily sebagai support. Hanya karena dia bisa mempertahankan MA20 di daily sebagai support, chances untuk XRP lanjut lagi ke atas masih quite okay. Gitu. Nah, kalau sampai dia tembus ya, apalagi tembus struktur di sini, siap-siap. XRP ada kemungkinan bisa sulit untuk naik ke atas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan kalau untuk di di 4 hourly chartnya, kita bisa lihat dia pun sekarang MA sekarang sudah semakin dekat semuanya ya, sudah semakin dekat. Ini menunjukkan bahwa lack in volatility. Jadi ya, kita lihat saja nanti ya, apakah di daily-nya dia bisa bertahan di atas MA20 atau tidak. Oke, dan Phantom ya. Phantom sepertinya mulai menemukan sedikit momentum ya. Karena kemarin sudah semakin dekat dengan 98 sen ya, walaupun belum kena sih ya, nyaris. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dia mulai mau retest lagi $1.27. Nah, jadi sekarang pertanyaannya apakah dia bisa menembus atau tidak? Ya, menurut gua jawabannya bukan di Phantom ya. Menurut gua jawabannya adalah di Bitcoin. Kalau Bitcoin bisa kembali lagi ya, close daily di atas MA20 dan 50, hasil FOMC-nya juga ya bagus ya, alias nggak sampai 50 bps, jadi 25 bps aja. Dan yang ngelihat apakah terjadi extra volatility atau tidak gitu ya. Jadi untuk sekarang Phantom, selama dia belum tembus $1.27, gua belum akan tambah lagi posisi Phantom. Karena kenapa? Secara struktur ya nggak terlalu bagus. Jadi antara dua sebenarnya Phantom ya. Antara sekalian kalau mau tembus naik ke atas ya udah naik ke atas ya, ke sini. Nah, kita beli di pantulan di sini, atau sekalian jebol ke bawah sampai terpantul di daerah 98 sen. Gitu ya. Jadi untuk dalam kondisi sekarang kita tunggu dulu sampai ke skenario mana yang terjadi. Apakah dia akan breakout ke atas atau malah lanjut lagi turun ke bawah sampai kena target kita di 98 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan untuk di 4 hourly-nya kita bisa lihat ya, dia sudah mulai berhasil menembus MA20 di 4 hourly ya. Tetapi tertahan oleh MA50 di sini. Ya, jadi kalau untuk yang lebih short term-nya lagi, PR dia adalah menaklukkan MA50 di 4 hourly chart. Oke, dan kita masuk ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot, berita bagusnya apa? Kemarin dia masih bertahan di atas MA20, walaupun dengan wick yang cukup dramatis ya. Jadi kemarin tuh dia close tepatnya di $17 lebih 81 sen. Ya, dimana itu otomatis di atas dari MA20. Ya. Nah, mungkin kalau secara peningkatannya nggak terlalu besar ya, tetapi yang penting adalah dia kemarin sempat nge-wick ke bawah, tetapi masih tetap di atas 20. Artinya apa? Para sellers kalah terhadap para buyers untuk candle kemarin. Tetapi yang ngakaknya adalah pada hari ini sepertinya langsung dibalas juga oleh para sellers, di mana harga dari Polkadot ini sepertinya kembali lagi di reject oleh MA50 gitu. Jadi kalau gue lihat dari bentuk si candlesnya semua, ini seperti nunggu BTC ya, kembali lagi. Mungkin kalian bosen ngedengarnya, tapi pada faktanya dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya maksudnya gini, yang pertama adalah altcoin semua ini sedang dalam kondisi BTC di bawah support band, itu yang pertama. Yang kedua, BTC juga sedang galau karena FOMC. Ya, maka dari itu, altcoins akan terombang-ambing dengan ya kondisi BTC. Itu mau tidak mau. Jadi, balik lagi ya, sekali lagi kuncinya adalah di BTC. Apakah BTC daily close-nya hari ini bisa bagus atau tidak? Ya. Kalau dia bisa daily close di atas dari 20 dan 50, ini benar-benar menunjukkan bahwa market sudah price in harga dari FOMC.
gitu ya, yang otomatis kita tahu nanti pukul 7 ya, 7 pagi besok akan close daily. Nah, berarti otomatis FOMC udah lewat tuh ya. Jadi buat kalian yang penasaran ya, boleh antara lu begadang aja sampai jam 7 pagi besok kalau kalian libur itu ya, atau kedua ya udah pasang alarm jam 7 kita lihat apa yang terjadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan sekarang ya sepertinya masih permainan pingpong lah kesannya, permainan pingpong dari MA50 dan 20. Gitu ya, masih seperti ini. Ini sebagai resisten, ini sebagai support. Oke, dan selanjutnya AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat ya, kemarin dia membuat bullish spinning top yang sekali lagi menunjukkan kegalauan di markets. Tetapi bullish spinning top ini kita bisa lihat juga dia ketahan di poin yang sangat jelas, yaitu adalah di daerah $70 lebih 6 sen ya, di mana ini adalah struktur. Nah, jadi ini sekali lagi contoh yang penting. Apabila satu aset strukturnya pecah seperti ini pada tanggal 13 Maret ya, dia tembus struktur di sini ya, maka kita bisa lihat pada faktanya dia bisa berubah menjadi satu resisten ya. Sebelumnya support, tetapi kalau dia sudah ketembus dengan momentum yang cukup, dia bisa berubah menjadi resisten. 3 hari setelah dia tembus di bawah sini, dia berusaha untuk naik lagi ke atas tetapi masih gagal gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya, sebenarnya untuk AVAX ini, sejak kapitulasi dia pada tanggal 22 Januari, dia sebenarnya secara struktur bagus ya. Dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low terus seperti ini, bahkan sempat membuat higher high yang cukup tinggi di sini, dan bahkan dia koreksi di sini dan lagi membuat higher high. Ini sudah secara TA bagus banget kemarin-kemarin. Tetapi mulai berbahaya setelah dia tembus di sini nih, tembus MA200 dan membuat, technically speaking, masih membuat higher low di sini. Ya, itu berita bagusnya, makanya masih bisa lanjut lagi ke atas. Tetapi kita bisa lihat momentum ke atasnya semakin tipis sejak tanggal 1 Maret di mana dia membuat lower high di sini. Setelah itu turun lagi, tetapi kepantul oleh support di sini ya, lanjut lagi ke atas tetapi tidak kuat untuk menembus 220 dan 50. Akhirnya pada tanggal 13 Maret tembus. Dan saat tembus kita bisa lihat tadinya support di sini berubah menjadi resisten ya. Ya, jadi itu dia. Makanya menurut gue lebih enak kalau kita melihat ya struktur gitu. Karena struktur menurut gue salah satu indikasi yang paling gampang untuk menjadikan support dan resisten selain dari moving average ya. Jadi kurang lebih untuk AVAX gue pribadi sih ya, targetnya lebih ke $60 atau tepatnya $59 lebih 84 sen untuk sekarang ya. Karena dari ini rejection dari $70. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan gue ingetin juga, di sini bukan hanya struktur saja, tetapi ada Fibonacci juga. Plus kalau kita menghitung juga bisa aja ada juga di sini struktur. Jadi ada dua technically ya, di daerah 59 dan di daerah, atau ya, kalau mau dibuletin $60 lah ya, di daerah $60 plus di daerah sekitar $54 ya. Jadi misalkan kalau kalian mau buka dua posisi atau averaging di dua tempat itu bisa ya, di daerah $60 dan $54. Oke, dan Luna. Untuk Luna, seperti yang sudah kita bahas, dia sepertinya melakukan pengulangan seperti pada tanggal, ya pada inilah, pada Desember 2021, di akhir-akhir Desember. Di mana dia di sini membuat all time high, ya di sini juga sama-sama new all time high, ya di sini all time high, ini new all time high. Lalu dia turun, sama-sama nggak mau kena 20, seperti mendapatkan momentum lagi, ini juga sama ya, seperti nggak mau kena 20, dapat momentum lagi ke atas, dan membuat lower high di sini. Makanya gue kemarin bilang di CWT, hati-hati, Luna ada kemungkinan mengulang pola seperti di sini, ya membuat lower high dan turun lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat MA20 sebagai buy limit kita sudah semakin dekat. Begitu. Jadi, buat kalian yang sudah mau kena, ya good ya. Tetapi buat kalian yang belum update, bisa update sekarang nih. Soalnya MA20 sudah gerak tentunya ya. Nah, jadi gimana nih? Kalau menurut gua ya, yang paling penting yang harus dipertahankan oleh Luna adalah bukan MA20 ya. Kalau MA20 jujurnya menurut gua bisa tembus ya, hari ini bisa tembus kemungkinan, apalagi FOMC ya, volatilitasnya makin gak jelas. Nah, menurut gua secara struktur yang lebih penting dipertahankan oleh Luna adalah $75 ya. Jadi maka dari itu kalau gua pribadi sih lebih menunggu ke $75. Ya, tapi buat kalian yang mau averaging di $20 juga boleh, tapi gue saranin jangan terlalu besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan kalau di 4 hourly chartnya kita bisa lihat dia sudah tembus 20 dan 50 lagi ya. Setelah kemarin ada rally dikit dan sekarang tembus lagi semua. Jadi ya kita lihat nih ke depannya. Kalau sampai dia MA20 diri juga tembus ya,
Ya, semoga $75 nggak tembus. Karena kalau kita lihat $75 ini, sebentar lagi EMA 200 di 4 hourly chart pun semakin mendekat. Nah, semoga saja Confluence ini apabila sampai ngedrop harga cryptocurrency karena FOMC, itu bisa ketahan oleh $75 yang berconfluence dengan EMA 200 di 4 hourly chart. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan ya itu dia ya, sekali lagi, walaupun kemarin Luna sempat wah kayaknya beda sendiri gitu ya, jangan pernah kita terlalu confident ya. Makanya gue bilang, gue pribadi ada take profit lagi di sekitar $100. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah daerah psikologis ya, $100 angka bulat. Terus yang kedua adalah kita bisa lihat ya, BTC waktu itu nggak ada menunjukkan momentum kuat gitu. Jadi ya pada hukumnya lah gitu, ada hukumnya di mana alternatif coins itu sulit untuk bisa parabolic move apabila BTC sedang membleh secara TA gitu, atau kasarnya lebih teknisnya itu di bawah dari bull support band ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna dan alternatif coins yang lain. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.